Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Desiana selaku dosen mata kuliah Mekanika Tanah 1. Perkenalkan, nama saya Amirullah. Saya selaku mahasiswa Teknik Sipil Mercubuana. Saya di sini ingin mengerjakan tugas besar 2, yaitu mengerjakan soal 1 sampai soal nomor 3. Berikut adalah soal nomor 1. Di soal nomor 1 diketahui adalah berat tanah dalam cetakan dan kadar airnya. Di sini kita ingin mencari berat isi basah dan berat isi kering. Berat isi basah rumusnya adalah P sama dengan W dibagi V, yang dimana W adalah kadar airnya dan V adalah volume dari fruktor atau alat yang kita gunakan. Di sini kita dapat berat fruktornya atau V-nya adalah 943,3. Kemudian ada berat isi kering, yang dimana rumusnya adalah PD sama dengan P dibagi 1 tambah W, yang dimana P adalah hasil dari perhitungan berat isi basah dibagi 1 ditambah W adalah kadar air, yang kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita disuruh membuat grafik. Berikut adalah grafiknya. Kita mengambil dari berat isi keringnya atau YD. Dari gambar grafik tersebut, titik inilah yang kadar air optimumnya paling bagus. Kenapa bisa titik itu? Dikarenakan berat isi kering optimumnya yang paling tinggi ada di titik itu. Jadi semakin tinggi titik, maka titik itulah yang akan dipilih untuk dikerjakan di lapangan. Karena kita sudah menemukan titik yang tepat, maka tinggal kita lihat kadar airnya. Caranya begini. Dari garis tersebut bisa kita lihat bahwa kadar air optimum yang tepat adalah 15,6%. Jika sudah ketemu, tinggal kita hitung. Rumusnya seperti ini. Kemudian kita cari angka pori dan berat volume air dan Z-nya. Berat volume air dicari dengan cara berat isi basah dikurang berat isi kering. Kemudian kita cari Y-nya dengan rumus GX dikali YW dibagi 1 tambah E. Setelah itu kita buat grafiknya seperti yang di bawah ini. Setelah itu kita disuruh membuat kurva dengan kandungan air 10%. Langsung aja kita gambar seperti berikut. Apa tujuan uji laboratorium dengan lapangan? Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kadar air dengan berat volume tanah yang akan diuji kegunaannya untuk menentukan kadar air optimum dan kepadatan maksimum dari sampel tanah yang diuji. Jadi gini, untuk pengujian pemadatan tanah di lapangan, kita membutuhkan kadar air optimum yang pas untuk pemadatan tanahnya. Dan berapa persenkah air yang digunakan untuk pemadatan tanah tersebut. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa cari dengan uji laboratorium. Jadi, uji laboratorium sangat berkaitan dengan lapangan. Jika kita tidak menggunakan uji laboratorium, maka pemadatan di lapangannya akan kurang maksimal. Jika pemadatan kurang maksimal, akan berdampak ke bangunan yang ada di atasnya. Sebagai contoh, kita pasti pernah kan lihat yang namanya jalanan itu retak. Nah, itu kemungkinan diakibatkan oleh pemadatan tanah yang kurang baik. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan di lapangan, yaitu berat volume awal, kadar air, usaha pemadatan, dan jenis tanahnya. Berikut adalah contoh alat-alat pemadatan tanah. Ada trapping roller, well roller yang bekerja secara menggelinding untuk meratakan tanah yang menumpuk. Kemudian ada modified trapping roller yang bekerja secara menggelinding untuk memadatkan tanah supaya rata. Yang terakhir dengan skala kecil ada stapler yang bergetar menggoncangkan tanah supaya padat ke bawah. Berikutnya adalah soal nomor 2, di mana kita suruh mencari tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif. Berikut adalah contoh tanahnya, di mana di situ terdapat jaraknya 2 meter, 2 meter, 4 meter, total 8 meter, dan diketahui rho S atau PS-nya adalah 2,7 mg per meter kubik, mg adalah megagram, dan N-nya adalah 0,5 P1 atau P-nya 2,0 atau 2 megagram meter kubik, yang dimana PS adalah Sun-nya dan P1 adalah Clay. Dan kita disuruh mencari tegangan di titik A-nya. Titik A-nya tuh yang ini.
Nah, kita disuruh mencari tegangan totalnya. Caranya kita cari dulu tegangannya dari masing-masing sampel tanahnya atau masing-masing layernya. Yang dimana di sini PS-nya atau raw S-nya dikali dengan 4 atau yang itu 2 sama 2. Terus raw sat-nya 2 megagram dikali 4. Maka didapatkan hasil tegangan total di titik A adalah 18,8 megagram meter kuadrat. Berikutnya kita hitung tegangan pori titik A, di mana diketahui pewetnya adalah 1 dan dikali D itu kedalamannya 8 meter dan Hawa itu adalah jarak dari muka tanah ke muka air. Lalu kita hitung dan kita dapatkan hasil 6 megagram meter kuadrat. Lanjut ke tegangan efektif, tinggal tegangan total dikurang tegangan pori. Dan tegangan efektif titik A-nya kita dapat 12,8 megagram per meter kuadrat. Kemudian kita disuruh menggambar grafik dari tegangan tanahnya. Sebelum kita menggambar grafik tegangan tanahnya, kita cari dulu tegangan total dari setiap lapisan tanah, tegangan porinya, dan tegangan efektif di setiap tanahnya. Caranya sama atau rumusnya sama, tinggal kita ganti angka yang sebelah sininya saja mengikuti susunan kedalaman tanahnya. Kemudian kita beralih ke tegangan pori, di mana kedalaman awal atau kedalaman pertama adalah 0. Kenapa 0? Itu karena dia di atas permukaan tanah. Maka dari itu tidak usah kita hitung, langsung aja ke kedalaman berikutnya, di mana raw weight adalah 1 dikali D dikurang HW. D-nya itu jarak ini dikurang HW-nya itu selisih permukaan tanah dengan perbatasan airnya. Berikutnya adalah ke kedalaman berikutnya. Sama rumusnya tinggal 8 adalah total, maka kita dapatkan hasil 6 megagram per meter kuadrat. Dan untuk tegangan efektif gampang, tinggal dikurang aja tegangan total dikurang tegangan pori. Berikut adalah tegangan diagramnya, di mana angka 0 sampai 8 adalah kedalaman tanahnya dan titik-titik itu adalah hasil yang sudah kita hitung tadi dari tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektif. Berikutnya yang C, kita disuruh menghitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif pada posisi titik A apabila mata naik sampai permukaan tanah. Gambarkan diagram tegangannya, berarti airnya naik sampai ke permukaan tanah. Yang artinya kita harus mencari yang garis merah, yang garis hijau kita anggap nggak ada, karena muka tanah sama dengan muka air. Yang artinya kedalaman pertama HW-nya pasti 0, berarti kita langsung ke kedalaman berikutnya aja, yaitu kedalaman 4 dan kedalaman 8-nya. Rumusnya sama, tetapi kita hanya pakai yang 2,7-nya aja atau raw S-nya, karena raw sat itu udah kita anggap nggak ada, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan tegangan porinya sama, tinggal yang kita hitung di kedalaman 4 dan kedalaman 8-nya saja. Didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk tegangan efektifnya sama, tinggal dikurang aja tegangan total dikurang tegangan pori. Untuk grafik juga sama, yaitu 0 sampai 8 itu kedalaman tanah dan titik-titik itu adalah hasil yang sudah kita hitung. Berikutnya yang D, kita disuruh menghitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif pada titik posisi A apabila mat naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Gambarkan diagram tegangannya. Karena 2 meter di atas permukaan tanah, maka tegangan totalnya masih sama dengan sebelumnya. Yang membedakan hanya di tegangan pori. Kenapa bisa beda? Karena ada tambahan lapisan, di mana lapisan tanah di atas lapisan permukaan air. Lapisan tanah saya tandai dengan warna hijau dan lapisan air saya tandai dengan warna merah. Berarti apabila lapisan muka air di atas lapisan tanah, maka seperti banjir. Dikarenakan muka air di atas permukaan tanah, maka HW-nya adalah minus. Dan kita dapatkan hasil sebagai berikut. Lalu untuk tegangan efektif seperti biasa, tinggal tegangan total dikurang tegangan pori. Grafiknya juga sama seperti biasa, 0 sampai 8 adalah kedalaman tanah, titik-titiknya adalah hasil yang sudah kita hitung tadi. Untuk yang terakhir adalah analisis data. Berdasarkan data yang telah dioleh, dapat dilihat pada grafik bahwa semakin naik maka air akan semakin tinggi juga tegangan pori yang diterima oleh tanah. Hal ini berbalikan dengan efektif pada tanah, karena semakin tinggi air akan semakin rendah juga efektif pada tanah. Tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap tegangan total tanah. Yang dapat mempengaruhi nilai tegangan total tanah ialah dalam permukaan tanah dan nilai-nilai kepadatan
dan tanah tersebut. Dan berikutnya soal nomor 3 diketahui sebagai berikut. Kita disuruh mencari A, B, dan yang C-nya adalah kesimpulan dari soal berikut. Untuk mempermudah, kita buat sketsa gambar lapisan tanah sebagai berikut. Yang dimana lapisan paling atas yang bergaris hijau adalah lapisan permukaan tanahnya. Kemudian ke bawah ada lapisan sand clay yaitu 2,05 megagram meter kubik. Kemudian ke bawah lagi ada medium descent sand yaitu 1,94 megagram meter kubik dan sebagai berikut. Dan untuk yang bergaris hijau ini adalah kedalaman tanahnya. Dan untuk soal yang A yang ditanya adalah lapisan tengah kompresibelnya. Berarti tinggal 20-nya dibagi 2 karena cuma setengah. Oke, langsung aja kita masuk ke rumusnya. Langsung saja kita masukkan P-nya, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau, merah dengan merah. Dan kita dapatkan hasil untuk tegangan total adalah 32,15 megagram per meter kuadrat. Oke, langsung saja masuk ke tegangan porinya, di mana P weight atau roll weight tetap 1 dikali D adalah kedalamannya. Kedalamannya adalah 20. Kenapa bisa 20? Karena 20-nya udah dibagi 2. Dan H weight adalah 5 diambil dari permukaan tanah sampai ke garis merah. Dan kita dapat tegangan pori adalah 15 megagram per meter kuadrat. Berikutnya tegangan efektif, rumusnya masih sama, yaitu tegangan total dikurang tegangan pori. Dan kita dapatkan hasil 17,15 megagram meter kubik. Untuk soal berikutnya, kita disuruh mencari tegangan total, tegangan pori, dan tegangan efektif apabila muka air turun 5 meter. Digambarkan sebagai berikut. Dikarenakan muka air turun 5 meter, maka garis merah saya turunkan 5 meter. Untuk tegangan total masih sama kayak sebelumnya karena yang dicari dari titik atas. Yang membedakan hanya di titik porinya. Bedanya itu di HW-nya. Di situ terdapat HW-nya adalah 5 dan 5. Jika ditambahkan adalah 10. Kenapa bisa begitu? Karena garis merahnya di atas 5 dan 5 itu. Dan kita dapatkan tegangan porinya adalah 10 megagram meter kubik. Untuk tegangan efektif masih sama yaitu tegangan total dikurang tegangan pori. Berdasarkan kesimpulannya untuk tegangan total kita masih sama. Yang membedakan hanyalah tegangan porinya. Berikut adalah soal nomor 3 di mana kita disuruh menghitung tinggi tekanan, tinggi elevasi, dan tinggi energi total A, B, C, dan E. Untuk mempermudah kita perbesar gambar. Dan kita buat garis merah adalah tinggi dantum atau tinggi permukaan air. Dan untuk A, B, C, D, dan E adalah pipa. Kita tandai dengan garis berwarna kuning. Kita anggap saja yang bawah lurus. Dapat kita gambarkan tinggi tekanan air ada di sebelah kiri dan semakin ke kanan semakin kecil tekanannya. Atau semakin ke kanan energi akan semakin hilang. Dapat kita lihat HP di titik merah atau di pipa A dan B adalah masih 10. Semakin ke kanan energi semakin hilang atau di titik C akan berkurang menjadi 7,5 dan semakin ke kanan lagi berkurang menjadi 5. Maka dari itu untuk tekanan energi dari titik A sampai E kita taruh dalam tabel di mana HP adalah tinggi tekanan, Z adalah tinggi elevasi, dan H adalah tinggi total elevasi. Dan di situ tinggi Z-nya atau tinggi elevasinya adalah -5 semua. Kenapa bisa -5 semua? Itu karena A, B, C, D, dan E di bawah titik dantum yang dimana di bawah titik dantum itu adalah 5 cm. Karena di bawah maka minus. Berhubung semuanya sejajar maka Z-nya adalah -5 semua. Sekarang kita cari hanya atau total tinggi elevasinya. Rumusnya tinggal HP dikurang Z. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Berikut adalah rincian perhitungannya. Dapat disimpulkan bahwa tinggi energi total di suatu titik pada aliran air tanah akan berubah bergantung pada tinggi tekanan dan juga tinggi elevasi. Dan untuk soal yang terakhir, di sini terdapat sebuah bendungan.
di mana tinggi air adalah setinggi 3 meter dan bendungan tertanam setinggi 2,5 meter. Kemudian lebar bendungan adalah 8 meter. Kita disuruh menggambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti pada gambar berikut dan hitunglah besarnya rembesan jika koefisien permeabilitas tanah adalah 5 kali 10 akar min 5 meter per detik. Yang B, berapakah gaya angkat pada dasar struktur? Yang pertama-tama kita buat garis rembesannya dulu, yaitu garis yang biru dan yang hitam ini. Itu gambarnya terserah kita mau kayak gimana, yang penting berbentuk persegi atau bujur sangkar. Dimana K diketahui seperti di soal, yaitu 5 kali 10 minus 5 meter per detik. H adalah ketinggian airnya, yaitu 3 meter. Dan NF adalah celah-celah dari garis 3 ini, yaitu 4. Dan ND adalah 8, yaitu celah-celah garis yang ke bawah. Untuk soal yang A, besar rembesan atau debit adalah rumusnya Q sama dengan K dikali H dikali NF dibagi ND. Dan kita dapatkan hasil 7,5 kali 10 pangkat minus 5 meter per detik. Untuk HA, HO, HC, HD, HE, dan HY adalah 2,5. Lalu kita hitung delta H-nya, HL dibagi ND 3 dibagi 8, dan kita dapatkan hasil 0,375. 3 sama 8-nya dilihat dari jumlah garisnya. Lalu kita baru bisa menentukan tegangan angkatnya, yaitu OU sama dengan HL ditambah jumlah jaringan air yang dilewati dikali YW, dan kita dapatkan hasil YW adalah 1 ton meter kubik. Lalu kita cari tegangan angkat A, B, C, D, E, F, G. Semua rumusnya sama, tinggal kita masukin angka-angka yang sudah kita hitung tadi. Yang membedakan hanya di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara lihatnya dari kolom yang ini, di mana A ada di kolom 1, B di kolom 2, C di kolom 3, dan seterusnya semakin kanan semakin bertambah 1. Lalu kita hitung dan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu kita cari total gaya angkatnya, tinggal ditambahin aja semuanya. Lalu PU kita dapat 26,25 ton meter kubik. Dan di situ saya gambarkan diagram gaya angkatnya, yaitu semakin ke kanan maka semakin rendah energinya. Oke, sampai di sini saja presentasinya. Terima kasih buat yang udah nonton videonya. Sekian dari saya, Amirullah. Salam teknik sipil.